Berkaitan dengan proses pidana ini perlu saya pikir diproses, tidak dibiarkan. Ini kesannya kan pembiaran nih. Terus yang pinggir-pinggirnya ada bekas telapak kaki, terus untuk kaca ada bekas-bekas. Ditendang ya? Ditendang kan ada telapak kaki. Kami lihat itu kan sudah ada petunjuk dari video yang sudah beredar itu. Tapi sampai hari ini saya pun belum diberikan SP2HP. Itu beberapa ormasnya Buas kan ada di sana tuh. Kalau diduga kan ya, oknum itu yang perlunya diperiksa. Pimpinannya siapa diperiksa. Kalau menunjuk itu ada nggak perintah? Ada sekitar 23 advokat. Iya. Insya Allah kami akan dampingi sampai selesai ini. Ya Bang, jadi hari ini dalam rangka apa nih? Yang pengerusakan atau apa Bang? Oh, ini terkait kita dari DPC Kadin Karawang mendapatkan kuasa dari salah satu anggota kita, yaitu Bapak Rudi BG dan Hamid, telah adanya insiden atau kejadian di Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 2 November, yaitu ada perusakan mobil Pak Rudi dan juga mobil Hamid dirusak oleh sekelompok orang, dan itu udah dilaporkan langsung oleh beliau ke Polres Karawang. Sudah diketahui Bang pelakunya ini dari kelompok mana? Kalau pelaku waktu lapor polisi aja kita dalam lidik ya waktu itu ya, karena itu kita serahkan sepenuhnya pada kepolisian dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sekarang kan sudah hampir 1 bulan Kang, sudah sejauh mana perkembangan pelaporan Kang Rudi BG dan Kang Hamid di Polres Karawang? Sampai saat ini Pak Rudi BG dan Bang Hamid sudah dimintain keterangan, yaitu pada tanggal 8 November 2023. Dan beliau pun udah menyodorkan 2 orang saksi ya ke penyidik. Cuman sampai sekarang penyidik belum melakukan pemanggilan terhadap saksi tersebut. Sudah komunikasi dengan penyidik Bang terkait info sejauh ini, padahal sudah hampir 1 bulan tapi belum ada pemanggilan dari kelompok sana yang diduga pelaku itu. Dari kami kuasa hukum belum koordinasi sama sekali sama penyidik karena ini kita dapat kuasa dari Pak Rudi sama pada saat tanggal tersebut juga tanggal 2 November. Cuman karena ini banyak tim kita yang menjadi kuasa hukum, sampai saat ini masih kita melengkapi dulu tanda tangan di surat kuasa tersebut gitu Mas. Jadi setelah nanti lengkap semua, kita rencananya akan melayangkan surat ke Kepolisian Polres Karawang untuk menindaklanjuti laporan kita ini. Beberapa bukti yang hari ini dipegang oleh tim pengacara Bang terkait perusakan tersebut. Selain kan kemarin sempat viral juga videonya. Ya bukti ya mungkin udah ditunjukkan ke kepolisian waktu itu, keadaan mobil ya yang rusak, mobil Fortuner sama mobil yang BMW ya yang putih. Selain itu udah disampaikan juga video-video yang didapat dari mungkin yang tim yang di lapangan ya waktu itu ya udah diberikan juga kepada penyidik kita. Ya, kalau dilihat dari video kan diduga para pelaku ini sudah jelas Bang. Diduga pelakunya itu. Terus sejauh ini belum ada pemanggilan tindak lanjut, ada kecewaan dari tim kuasa hukum. Dari kuasa hukum karena kita belum sama sekali koordinasi dengan penyidik sampai saat ini, ya kita secepatnya setelah nanti tanda tangan seluruhnya udah lengkap, kita akan koordinasi dengan penyidik Polres Karawang. Terus untuk kerugian sendiri, Bang Rudi BG kan kemarin Bang Hamid sendiri menyampaikan salah satu korban kerugian awal untuk penggantian salah satu pintunya yang rusak atau diduga dirusak oleh para pelaku itu sampai 32 juta. Untuk Bang Rudi sendiri kerugiannya mencapai berapa rupiah ini saat ini? Di material ada kekhawatiran saja, jadi tidak hanya saja saya, mungkin pengacara yang lain juga bisa menjadi berpotensi ketika mewakili pemberi kuasa akan dilakukan seperti ini. Maka ini perlu diproses sebetulnya. Ini kan menjadi dasar kita kenapa ada pelaporan sehingga ada tindakan dari pihak kepolisian
untuk segera melakukan pemeriksaan, harapan kami. Karena kalau kami lihat itu kan sudah ada petunjuk dari video yang sudah beredar itu. Tapi sampai hari ini saya pun belum diberikan SP2HP. Ya, kemarin sempat koordinasi saya akan diberikan, tapi sampai hari ini pun belum. Ini kan perlu adanya kebersamaan nih dari tim kita juga. Coba mau digimanakan ini. Jadi kita aja sebagai pengacara yang ngerti aturan ya kan ya secara formal. Ini kok lama gitu menurut pandangan kami ya. Sementara kalau ada petunjuk yang ada itu dari video yang sudah beredar kan bisa ada pemeriksaan. Memang kalau kemarin disampaikan dari teman-teman media menyampaikan kira-kira ada nggak bang ini dari siapa? Nah kalau saya melihat kejadian yang ada itu orang yang menyerang saya itu saya tidak kenal, ya kan? Yang kedua, kalau saya tidak kenal berarti itu ada kemungkinan adalah orang suruhan atau dia psikopat, kan begitu? Nah kalau suruhan dari siapa? Kalau berdasarkan kronologis yang selama ini berjalan, setiap sidang itu saya sampaikan selalu ada kelompok-kelompok yang diduga oknum ormas itu. Kan saya sampaikan. Ya kalau sebutkan itu menggunakan baju yang berlabel LSM Buas. Kan dari mulai sidang pertama bahkan mediasi ya, itu sudah ada. Berarti sidang terakhir kemarin juga ada, Pak? Ya sampai sidang kemarin terakhir karena saya membuka laporan, itu kemarin saksi dari pihak tergugat 1, ada hanya beberapa orang saja dari kelompoknya tergugat saja. Nah, tapi kalau sebelumnya kan itu ramai, ya kan ramai, bahkan menurut saya itu mengganggu persidangan. Di dalam persidangan aja kan sampai pintu-pintu dalam persidangan itu digetok-getok. Ya, itu pun harus ada ketegasan di pihak pengadilan juga, itu kan mengganggu persidangan. Itu adalah tempat yang menurut kami itu adalah tempat yang harus dihormati, peradilan. Untuk korban sendiri pernah nggak timbul rasa atau dugaan aktor intelektual ini dalam pelaku kejadian ini, kira-kira siapa atau pihak mana ini? Ya kan kita tidak tahu ya. Kalau diduga kan saya sampaikan itu beberapa ormasnya Buas kan ada di sana tuh. Kalau diduga kan ya, oknum itu yang perlunya diperiksa, ya kan. Pimpinannya siapa diperiksa. Kalau menunjuk itu ada nggak perintah? Tidak ada perintah, saya tidak tahu. Tetapi dengan kondisi selama persidangan itu ada kelompok-kelompok LSM Buas di sana, itu kan menjadi petunjuk juga menurut pandangan saya. Di video itu sudah ada beberapa orang, bahkan beberapa personel kepolisian ada di sana kan di situ. Jadi harapan kami ada tindakan tegas secepatnya dari pihak kepolisian, khususnya penyidik, lakukan pemeriksaan sampai sekarang. Ya, pandangan kami ini kok lama. Kalau di sini sebagai korban merasa dirugikan kan dengan indikasi lambatnya proses hukum yang sedang berjalan saat ini? Ya jelas lah kalau dirugikan artinya kan begini ya. Ini kok tidak ada kepastian di dalam penyelesaiannya. Ya, harusnya segera petunjuk sudah ada, dipanggil, tegas gitu loh. Ya kan selama ini kan Polres Karawang ini selama ini yang saya tahu itu ketika ada petunjuk itu segera dilakukan pemeriksaan langsung pada saat tersebut. Bahkan pada hari H pada pemeriksaan di tanggal 2 November ya. 2 November waktu saya mau buka LP, itu cukup cepat juga koordinasi dengan pihak piket itu ke Pak Kasat agar segera ditindaklanjutin. Tapi pada saat diberikan disposisi sekarang di Jatanras ya? Ya. Nah, Jatanras. Sekarang Jatanras. Unit berapa? Jatanras unit berapa ya? Jadi unit Jatanras ya. Nanti kita kan bisa Ya, unit Jatanras. Ya kami kan pengacara kenal lah dengan teman-teman yang kami anggap mitra ya dengan kita. Itu tidak semua lah ya. Penyidik itu biasanya kami melakukan pelaporan cepat. Nah, hanya saja ketika saya sendiri berkasus ini kok menurut pandangan saya ini agak lambat. Kalau boleh tahu unit berapa dan Unit 2. Unit 2 Jatanras. Penyidiknya Alexan Pak Hendra. kan ya Pak. Istilah Pak Hendra sama Sukarya. Pak Reza. Kalau ini mungkin bisa sedikit diulas kembali. Sebenarnya apa sih duduk perkara awalnya sehingga peristiwa perusakan ini bisa terjadi gitu? Ya kalau saya lihat kan dari pihak tergugat ini selama persidangan selalu membawa massa. Ya kan awal persidangan mulai mediasi sampai terakhir pengurusan itu selalu membawa massa. Kami sedikit pun tidak pernah membawa massa. Ya. Karena kami mempercayakan proses persidangan itu kepada peradilan. Tangan Tuhan di dunia itu kan di sana. Ya. Ketuk palunya ada di sana. Ya, kita percayakan saja. Kalau di peradilan aja sudah
lakukan pemeriksaan, kenapa harus ada intervensi dari pihak-pihak tertentu? Menurut pandangan saya sudah cukup kita serahkan kepada peradilan. Nah, kenapa itu terjadi? Ya mungkin ketidakpuasan, apalagi kondisinya saya bilang tadi. Tidak hanya kepuasan. Kalau memang orang tidak puas, tidak masalah. Tapi karena kondisinya itu lagi diduga berkonsumsi minuman keras sehingga mabuk, gitu diduga. Kalau di video lihat coba, kalau orang yang waras saya pikir nggak bakal berani. Saya yakin orang yang waras. Jadi dia kondisinya memang lagi mabuk, dugaan saya begitu. Bang, mungkin sedikit dijelaskan juga Bang, sebenarnya sidangnya ini sidang perkara apa sih Bang? Kalau sidang sih perkaranya perkara perdata. Ya, perkara perdata. Saya pikir kalau sidang kan lepaskan saja, kita percayakan kepada pihak peradilan. Tapi berkaitan dengan proses pidana ini perlu saya pikir diproses, tidak dibiarkan. Ini kesannya kan pembiaran nih. Harapan kami segera tindakan kepada Kapolres sebagai pimpinan tertinggi di Karawang, ini segera melakukan tindakan yang tegas. Pak, sekretaris mau menambahkan? Siap, boleh, Mas. Makasih. Jadi sebelumnya saya sampaikan kuasa hukum yang bergabung dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rudi Budi Gunawan ini ada sekitar lebih kurang 20-an lebih lah. Jadi di sini bukan hanya dari anggota IKADIN, tapi di sini ada dari anggota Pradi. Walaupun sebenarnya Pradi itu adalah IKADIN, IKADIN itu adalah Pradi. Jadi sama aja. Jadi anggota Pradi dan anggota IKADIN kami yang tergabung di sini. Jadi saya sebenarnya sangat menyayangkan ya tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini, yang mana dalam hal ini bahwa Pradi advokat ini adalah sebagai organisasi yang mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh instansi-instansi yang di bawah naungan pemerintahan, apalagi oleh oknum-oknum yang bergabung di ormas-ormas tertentu gitu kan. Jadi kenapa kami lakukan pembelaan terhadap rekan kami ini? Karena kami berharap kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal seperti semacam ini. Bahkan kami akan sampaikan melalui surat terbuka nanti kepada Kapolres, Pak Kapolres yang terhormat, bahwa supaya pihak kepolisian bisa menindak tegas oknum-oknum ini agar tidak terjadi apa yang saya sebutkan tadi. Bahkan apabila ini nanti tidak ditindak tegas, bukan hanya aparat penegak hukum, khususnya advokat yang akan mengalami intimidasi daripada oknum-oknum tersebut. Bahkan mungkin ada oknum-oknum lain nantinya yang bermunculan. Dengan adanya pembiaran ini, bukan tidak mungkin nanti bahkan pihak kepolisian sendiri, pihak penyidik sendiri nantinya akan diintervensi oleh oknum-oknum tersebut ataupun oknum-oknum lain yang akan bermunculan di kemudian hari, ketika mereka nanti menjalankan tugas mereka sebagai profesi untuk contoh menetapkan seseorang terlapor menjadi tersangka, yang mana penetapan tersebut posisinya apabila tidak diterima oleh keluarganya ataupun oleh rekannya, maka mereka akan melakukan hal yang sama yang terjadi kepada rekan kami hari ini. Gitu. Jadi kami sangat berharap ke depan pihak kepolisian, posisinya dalam hal ini adalah kepolisian Polres Karawang, untuk menindak tegas oknum-oknum yang ada di sini. Terakhir mungkin Bang, ada berapa advokat yang disiapkan oleh IKADIN untuk membela Bang Rudi Bega dan Bang Hamid? Ada sekitar 23 advokat. Membela sampai tuntas ya? Insya Allah kami akan dampingi sampai selesai ini.